Nah, di sini saya bakal contohin create a project offline ya. Jadi kita kan nggak pakai inverternya nih. Jadi kita langsung aja klik create a project offline. Nah, nanti langsung create a project offline. Nah, nanti dia bakal muncul tab seperti ini. Select a device. Nah, yang tadi itu, yang DTM library-nya itu, maksudnya library ini, Pak. Nanti kalau misalkan kita nggak install library-nya, ini tuh kosong nih. Jadi, ATV 340, 320, dan lain-lain tuh di sini nggak ada. Kosong gitu. Kayak gini lah, putih-putih biasa gitu intinya. Jadi, DTM library-nya itu settingan-settingan ATV gitu. Jadi kita harus install DTM library-nya dulu. Kayak gitu. Nah, di sini kan macam-macam tuh kita bisa ngeprogram apa aja, mulai dari tadi tuh Axiom nih contohnya nih. Terus ATV 340, 320, Axiom 32i, 32M, Texas T, Texas U, ATV Leaf 12, 12, 32, Texas Island, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan Bapak mau konfigurasi lain-lain, tinggal cari aja DTM library sesuai dengan ATV yang mau Bapak program. Jadi misalkan di Google langsung di search aja install DTM library ATV berapa gitu. Misalkan kalau di sini nggak ada ya. Nah, jadi gitu. Dia langsung install aja, nanti dia langsung muncul kayak gini. Oke. Kita next, di sini saya bakal nyontohin misal ATV 12 nih. Nah, ini yang seri ekonomisnya ya. Misal ATV 12 nih, saya klik. Nah, nanti langsung ke next aja. Di sini muncul next. Klik next. Nah, di sini kita pilih reference-nya. Reference-nya itu tipe inverternya ya. Jadi tipe inverternya ya berdasarkan KW biasanya dan input-outputnya. Jadi KW-nya ada yang mulai dari 0,18 nih, kayak misalkan ini ATV 12 H018 M2 berarti 0,18 kW. M2 tuh maksudnya inputnya 220 volt gitu. Atau yang bawahnya 0,37 berarti 0,37 kW. Sesuai dengan motor. Bawahnya 0,55, terus ada 0,75 dan sampai ke bawah. Kayak gitu. Nah, misal kita tuh bakal contohin yang ini. ATV 12 H037 M2, misal yang ini aja. Terserah Bapak-Bapak mau milihnya yang mana gitu ya. Sesuai settingan di motornya nanti. Atau inverter yang kita pakai nanti. Oke, saya pilih ini. Nah, di sini langsung muncul. Nah, ini supply voltage-nya berapa, nominal power-nya berapa, nominal current-nya berapa, maksimal transient current-nya berapa. Nanti langsung kita create aja. Nah, ini langsung kita create. Nanti loading dia. Nah, nanti bakal langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, ini my device ya. Jadi my device itu ya ini doang nih, jadi kayak tadi aja. Tipenya apa, versionnya berapa, terus software release-nya berapa, gitu-gitu aja. Terus di menu operate. Nah, kalau di menu operate itu simple-nya lah. Nah, kayak gitu. Ini kan ada nih setting acceleration, deceleration, low speed, high speed, dan lain-lain ke bawah. Tapi bisa lewat sini, bisa juga lewat parameter biasanya. Kayak gitu. Nah, biasanya saya setting lewat parameter nih. Jadi full. Nah, di sini ada full. Nanti di sebelah kiri sini. Nah, dia ada full. Klik full sini. Nah, klik full. Oke. Sekarang kan kita bakal konfigurasi tadi nih. Kita stop control lewat PLC, lewat digital inputnya. Berarti digital input LI1 sebagai forward, LI2 itu sebagai reverse. Kita settingnya seperti itu ya.
Lalu analognya itu 420 mA. Jadi 420 mA-nya itu kita set sebagai ngatur speed dia. Nanti kita konfigurasiin di PLC. Nah, di menu full ini apa aja yang harus kita setting? Nah, contohnya nih kayak gini. Nah, mulai dari input output CFG. Nah, di sini ada input output CFG. Yang harus kita setting sesuai dengan settingan kita kalau mau kontrol inverter seperti yang udah kita sepakati ya. Jadi kontrol on-off dari PLC dan speed-nya dari analog. Jadi yang harus kita setting adalah pertama TCC. Nah, TCC itu kita pilih 2 wire atau 3 wire. Nah, kalau sesuai dengan wiringan yang tadi saya buat, itu kita pilihnya yang 2 wire. Itu. Nanti ada bedanya, perbedaan 2 wire dan 3 wire. Nanti ada manualnya. Gitu. Nanti bisa kita lihat juga di manualnya. Nanti saya kasih mungkin manualnya. Itu ya. Nah, di menu input output CFG ini yang harus kita setting hanya itu aja. Kayak gitu. Lalu dia bikin ini lagi, bikin sub menu lagi. Namanya nanti kita setting di sini. Jadi kita setting dulu analog input kita. Nah, di sini kita setting analog input kita. Nah, di sini harusnya udah otomatis ya. Jadi kalau settingan awal pertama itu, settingannya adalah 2 wire, dan range-nya itu 420 mA untuk settingan analognya. Kayak gitu. Oke, jadi yang kita setting ini ya. Jadi untuk kontrolnya itu 2 wire, dan untuk analog inputnya itu kita setting 420 mA. Untuk setting kecepatannya nanti. Nah, yang di input atau output CFG yang harus kita setting itu aja. Nah, ini kita minimize kembali. Oke. Lalu di motor control. Kita masuk ke motor control. Nah, di motor control ini kita harus setting ininya tadi ya, model safety dan lain-lain ya. Sesuai nameplate aja kita setting. Kalau di motor control ini. Tadi standar motor frekuensi, misal kita masukin berapa, 50 Hz. Terus rated motor powernya berapa kW motornya ya. Jadi kan maksimum yang tipe ini 0,37. Kalau yang di atasnya lagi kita pakai yang berapa gitu. Bisa kita setting di sini. Terus motor cospi-nya berapa kita set di sini. Terus nominal motor voltage-nya kita setting di sini. Nominal motor current-nya berapa kita setting di sini. Sesuai dengan nameplate yang tadi ya. Terus motor speed-nya berapa RPM tadi juga sesuai dengan nameplate yang ada. Dan bawah-bawahnya ya. Kayak gitu. Nah, di motor control ini sesuaiin dengan nameplate motor. Kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah motor control adalah command atau kontrol gitulah, sama aja ya. Jadi kita kalau command nih nggak terlalu banyak nih menunya nih. Jadi dia cuma ada apa aja nih. Nah, FR1, AIV1, RIN, PST, CHCF, CD1, flow, dan FLOC. Nah, FR1 tuh frekuensi ya. Frekuensi 1 maksudnya configuration reference 1 untuk frekuensi. Jadi ini kita atur lewat mana. Nah, ini kita ada pilihannya nih. Bisa lewat analog input 1, bisa lewat HMI, bisa lewat Modbus, atau bisa lewat AI Virtual 1. Kayak gitu. Jadi kalau lewat analog input 1, berarti lewat analog input ya, sesuai dengan kemauan kita tadi ya, yang udah disepakati. Kalau lewat HMI, berarti lewat HMI-nya Schneider gitu ya. Maksudnya tuh kan kalau misalkan kita mau pakai HMI, dia harus beli lagi. Nah, ini kalau kita mau pakai HMI Schneider. Kayak gitu. Atau lewat komunikasi Modbus juga bisa kita set. Lewat komunikasi Modbus. Berarti frekuensinya kita atur lewat komunikasi Modbus. Atau lewat AI Virtual 1. Nah,
Kalau kita pilih AI Virtual One, berarti kita nge-adjust frekuensinya itu lewat potensio yang ada di inverter. Nah, berarti kita nge-adjust speed-nya dari situ. Nah, gitu. Nah, karena sekarang kita mau atur analog input-nya atau speed-nya dari analog output PLC, kita pilihnya yang ini, AI1. Nah, itu. Nah, jangan lupa nanti si CHCF ini, nah ini ada CHCF, nah ini not separate. Nah, nanti ketika klik, dia muncul tampilan seperti ini. Ini nggak apa-apa nih, kalau muncul tampilan seperti ini. Nanti diklik OK aja. Nah, klik OK, baru kita pilih. Pilihnya yang separate. Nah, kayak gitu. Setelah itu, setelah kita setting CHCF, nah, kita setting CD1. Nah, ini CD1 ini kontrolnya ya. Jadi kontrol on-off-nya itu dia dari mana? Jadi kan kontrolnya itu kita lewat terminal, udah bener ya. Jadi bisa kita lihat di sini, kontrol on-off-nya maksudnya. Kontrol on-off-nya itu kita lewat LI1 dan LI2, yang merupakan bagian dari terminal digital input si ATV. Kalau lokal, ya start-stop-nya dari tombol yang ada di ATV. Kalau HMI dari HMI-nya Schneider. Kalau Modbus berarti dari komunikasi Modbus. Kayak gitu. Berarti kita kalau misalkan wiringnya seperti tadi, kita pilihnya yang terminal. Lewat digital input atau digital output PLC. Atau lewat push button juga nanti bisa. Tergantung pilihannya ya nanti. Wiringnya mau seperti apa. Kayak gitu. Jadi kita pilih di sini set terminals. Nah, ini kita set terminals. Nah, oke. Nah, ini kita common-nya kita minimize kembali. Nah, lalu ada di application function. Nah, jadi kalau udah kita set tadi, udah kita set wire, terus motor control, terus tadi ya CD1 dan si CHCF-nya, itu otomatis forward-nya adalah LI1. Jadi digital input nomor 1 yang ada di ATV Schneider. Sementara untuk reverse-nya belum disetting. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada RRS. Reverse Input Assignment. Di sini masih no. Nah, di sini bisa kita setting. Nah, di sini mode reverse-nya ketika apa? Ketika LI1 one high, ketika LI2 high, LI3, apa LI4. Di situ. Kalau sesuai dengan wiringan yang ada, kita buat LI2 itu dia jalan reverse. Itu ya. Nah, kita buat LI2 itu dia sebagai reverse. Jadi udah nih, udah selesai nih berarti settingan di inverter kita. Tadi input output CFD sudah, motor control sudah, common sudah, application function sudah. Nah, yang perlu kita set adalah ini. Berarti ketika LI2 dalam keadaan high, si motor tuh reverse gitu. Nah, yang di bawah-bawahnya nih, nah seperti rem, stop configuration, auto DC injection, preset speed dan lain-lain ya. Ini function di ATV ya. Jadi RAMP, terus DC injection, ada PID juga. PID-nya kalau kita nggak pakai PLC bisa, PID-nya kita langsung di inverter juga pun bisa kayak gitu. Oke, itu di application function. Nah, lalu ada di fault management. Nah, fault management ya sesuai namanya ya, manajemen kesalahan gitu, manajemen error gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih contoh. Di sini kan ada OPL nih, output pass loss. Nah, di sini yes. Nah, jadi kalau ketika motor on nih, motor on tapi nggak ada beban,
dia nggak mau jalan nanti. Dia muncul error namanya OPL, sesuai nama yang di pinggir sini. Nah, OPL itu apa? OPL itu output pass loss. Berarti pass outputnya dia nggak ada, atau nggak ada beban lah intinya gitu. Nah, itu bisa kita setting nih, atau FLR, catch a spinning load, dan lain-lain. Atau RSF, fault reset input assignment, dan lain-lain. Ke bawah gitu ya. Nah, di sini juga ada automatic restart, terus motor thermal protection. Nah, ini motor thermal protection. Nah, di motor thermal protection ini buat proteksi motor. Tadi seperti saya bilang, nah kalau misalkan kita pasang inverternya kegedean, sementara motornya lebih kecil daripada KW si inverter, nah bisa nggak? Bisa. Nah, kita atur safety-nya aja, berarti kan otomatis ampernya lebih kecil. Nah, kita setting di ITH-nya ini. Nah, ITH-nya ini kita setting beban max dari si motor tuh berapa ampere. Nah, kita masukin di sini. Nah, nanti kalau dia udah ngelewatin beban max yang kita setting di sini, nah dia muncul alarm ITH namanya. Motor Telmar Current, artinya gitu. Jadi ini buat safety. Gitu. Nah, itu fault management. Lalu ada lagi komunikasi. Nah, komunikasi ini nggak kita pakai untuk tutorial kali ini karena kita kontrolnya itu tadi ya pakai digital output PLC dan analog output PLC. Kalau komunikasi ya kita pakainya komunikasi. Nah, di sini bisa kelihatan kan kalau misalkan kita pakai komunikasi, nah di pojok kanan sini kita bisa lihat nah, nih, ini tuh namanya logical address. Nah, logical address tuh maksudnya alamat modbusnya. Nah, di sini jadi gampang ya, udah ketahuan ya alamat modbusnya berapa, kelihatan ya. Semuanya di sini bisa kelihatan gitu. Alamat modbusnya berapa bisa kelihatan. Nah, gitu. Itu communication-nya. Nah, di sini di communication bisa kita, kalau misalkan kita setting bisa, misalkan address modbusnya berapa, di sini kan off. Kita setting. ID si inverter berapa, gitu. Terus Modbus baud rate, Modbus conformat, Modbus timeout, dan lain-lain. Itu kalau kita pakai komunikasi Modbus. Nah, kayak gitu. Oke, yang paling penting sih itu aja. Jadi ada di menu parameter. Nah, terus ada apa lagi di sini? Di sini ada menu error detection. Nah, di sini ada error detection. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, di menu error detection ini gambar saya masih aman ya. Ini saya udah masuk ke error detection ya. Suara saya aman ya, Bapak-bapak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Saiful dan suku Pak Nopi. Nah, terus di menu error detection nih, ketika kita dalam mode online, artinya dalam mode connect dari PC ke inverter, di sini bisa langsung kita monitoring nih. Nah, di sini nama-nama errornya nih Pak, di kiri nih. Kode-kode tuh, kan di situ ada kode. Nah, kode-kode tuh nama-nama error inverter. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, contoh INF1, rating error. CFF, incorrect configuration. Nah, CF1, invalid configuration. Nah, terus kita bisa lihat lagi di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya itu status. Nah, statusnya itu kalau checklist berarti oke. Kayak itu. Nah, statusnya itu berarti oke. Berarti nggak ada error intinya gitu. Dia kalau ada error, dia ganti berubah merah jadi X. Kayak gitu ya, Pak. Nah, di sini bisa kita cek langsung errornya apa. Kayak gitu.
Nah, lalu di menu monitoring. Nah, kita masuk ke menu monitoring. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada gambar ATV 12. Nah, contoh. Nah, di sini di kiri, paling kiri, di sini ada lambang plus. Nah, lambang plus ini, nah kita plusnya itu kita klik ya. Nah, di sini ada berbagai macam display ya Pak. Jadi monitoring itu ya ngemonitor si ATV lah intinya gitu. Tapi kita pastiin dalam mode online gitu. Jadi contoh nih, saya mau monitor motor current-nya. Jadi kita klik motor current di sini, kita klik, nah kita taruh di sini. Nah, nanti muncul tuh ketika motor kita start nih, misal kita pencet push button start, nah nanti otomatis dia baca si motor current-nya yang sedang berjalan tuh berapa, kayak gitu. Misal lagi motor power, nah ini bisa dua sekaligus. Nah, motor powernya tuh berapa gitu. Jadi bisa langsung ketahuan. Jadi bisa kita bandingin antara motor current dan motor power nih seimbang nggak, kalau nggak berbanding lurus nih ada apa nih, kayak gitu kan bisa kita bandingin juga. Atau fun time kita, artinya running hour si kipasnya ya, si fan-nya ya, nah bisa kita monitor juga. Kayak gitu. Atau output frekuensinya, jadi di sini bisa banyak ya. Nah, itu. Jadi bisa banyak. Jadi ya yang bisa ditampilin hanya ini aja ya Pak. Tadi kayak nah data-data yang ada di sebelah kiri ini. Nah, nah, monitor ini bersifat sementara. Jadi kalau kita udah offline, mode offline, ya udah tampilan ini hilang. Gitu. Intinya itu. Nah, itu. Oke, ini saya coba close. Saya coba close, saya coba close. Nah, lalu ada lagi di menu scope. Nah, kalau scope ini berupa grafik ya, Pak. Jadi ini contoh nih. Di sini kan ada namanya channel. Nah, channel ini bisa kita atur nih. Ini bisa mau kita lihat atau enggak. Ini kita klik aja. Nah, kalau nggak mau dilihat berarti dia matanya rada kegores gitu ya. Nah, jadi nanti di sini muncul grafik, Pak. Tep, 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 gitu. Pas motor di jalan ya. Jadi di sini ada berapa nih? Ada, bisa kita tambah sih di sini. Jadi add channel parameternya yang mau kita lihat tuh apa. Terus warnanya, di sini warnanya apa, bisa kita setting. Nah, contoh nih frekuensi. Frekuensi ini mau kita tempelin frekuensinya aja, misal. Nah, nanti dia muncul garis merah di sini. Berupa grafik, frekuensinya berapa. Kayak gitu. Nah, dan grafiknya ini di sini bisa kita upload-download. Ya, jadi misal kita download, kita upload itu bisa. Kayak gitu. Nah, contoh nih, export all variable data. Nanti bentuknya langsung bentuk CSV. Jadi gampang. Buat apa ya? Buat laporan lah intinya gitu. Jadi gampang. Atau mau save as langsung, atau open file gitu juga bisa. Yang sebelumnya gitu. Jadi memudahkan kita dalam membuat laporan lah. Bentuk grafiknya nih bagus nggak? Atau gimana? Misalkan harmoniknya gimana? Tinggi nggak? Atau dan lain-lain gitu ya. Bisa kita cek di sini. Kayak gitu. Oke. Oke, secara inverter, SOMOV, untuk materinya, secara teori sudah. Nanti kita langsung praktekin gimana cara programnya di PLC untuk ngedrive si inverter. Nah, di minggu lalu kan Bapak-Bapak udah coba install Machine Expert Basic tuh. Nah, nanti kita pakai software itu lagi.
kayak gitu, untuk ngedrive inverternya, kayak gitu. Nah, jadi nanti mungkin sambil dicatat juga ya, jadi settingan-settingan apa aja sih yang penting di setting di SoMove. Jadi fungsi SoMove tuh saya kasih tahu ya, fungsinya ini loh, kayak gini. Selebihnya, untuk cara ngegerakinnya gimana, semuanya ada di PLC. Jadi otaknya tetap ada di PLC. Kayak gitu. Oke. Nanti kalau ada misalkan ada pertanyaan, langsung aja ditanyain di kolom chat. Nah, nanti dibantu recap oleh tim admin TMO kita. Kayak gitu. Dibantu oleh tim admin TMO kita. Nanti saya bantu jawab. Nanti ada sesi tanya jawab tersendiri. Kayak gitu. Oke. Nah, itu materi ya kurang lebih ya untuk penjelasan sedikit tentang SoMove. Kalau misalkan butuh materi lebih, misalkan butuh apa? Misal Pak bisa nggak untuk aplikasi ini yang harus di setting itu apa aja? Nah, Bapak bisa lebih lanjut hubungi tim TMO lewat admin TMO atau datang langsung ke kantor. Misalkan Bapak ada proyek apa, langsung aja kita diskusiin bareng. Bapak butuh ATV tipe ini, tipe ini, tipe ini, konfigurasinya ini, itu bisa kita bantu. Kayak gitu. Oke. Nah, dari SoMove sudah. Nah, nanti kita langsung ke software yang kemarin, Pak. Namanya Machine Expert Basic. Gitu. Nah, di sini saya share screen kembali, screen saya. Oke. Bentar ya. Nanti langsung dibuka aja, Pak, Machine Expert Basic-nya ya, Pak. Jadi Machine Expert Basic-nya nanti langsung dibuka aja. Nah, ini lagi saya coba buka nih. Lagi loading, Pak. Oke, sudah kelihatan ya display saya ya. Oke, kemarin kan seperti yang udah kita ulas, mungkin bapak-bapak yang baru bergabung boleh nanti aja dilihat di link YouTube kita, kemarin udah kita share juga. Nah, jadi tampilan Machine Expert Basic kemarin seperti ini. Jadi misal, saya nih pertama kan kemarin kita harus tentuin tipe PLC kita apa, kayak gitu kan ya. Jadi di menu configuration sini, nah di menu configuration kita pilih tipe PLC yang kita pakai yang mana. Gitu. Nah, di sini saya pakai yang ini. TM221CE16R. Nanti tinggal di drag aja ya, Pak, seperti biasa. Jadi di drag, nanti tinggal ditimpa sini, Pak. Kayak gitu. Nah, nanti muncul confirmation seperti ini. Nanti klik yes, gitu aja. Oke, setelah kita tambahin, yang kita perluin adalah modul analog output-nya. Nah, kalau kita beli PLC baru kan, kita nggak dapat analog output. Jadi harus kita beli lagi tuh expand-nya berupa analog output. Ya. Nah, analog output-nya ini berarti ada di sini, Pak. TM3 analog I/O modules. Nah, di sini macam-macam ya, banyak. Kayak tadi misalkan seperti gambar yang di wiring.
Saya pakai TM3AM6. Nah, atau bisa juga TM3 Aki 2. Atau bisa juga pakai TM3 Aki 4. Nah, misal di sini saya pakai TM3 Aki 4. Jadi di sini tinggal di drag aja, set. Nah, ditaruh di samping sini, Pak, di sampingnya. Nah, di samping sini. Nah, setelah taruh di samping sini, nanti dia muncul nih di kiri, di kolom kiri di menu message itu. Nah, dia muncul tampilan tambahan-tambahan baru ya. Jadi modul 1 TM3 Aki 4 strip G. Nah, kita klik di sininya, analog output. Nah, di sini udah kita klik nih, analog output. Oke, nah nanti muncul tampilan seperti ini, analog output bla 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 gitu ya. Nah, kita kan pakai TM3 Aki 4. Seperti yang udah saya singgung di minggu lalu, TM3 Aki 4 tuh analog output 4 channel. Nah, di sini kita mempunyai alamat sebanyak 4 buah berarti, Pak. Berarti analog output channel yang dipakai alamatnya adalah ini. Jadi, persen QW1.0, persen QW1.1, QW1.2, dan QW1.3. Jadi alamat-alamat ini yang dipakai untuk nge-adjust si inverter nanti, analog outputnya. Nah, gitu. Jadi kita pakainya persen QW. Ya, pakainya persen QW. Jadi ada 4 channel nih. Jadi kita bisa ngedrive 4 inverter secara berbarengan gitu. Secara kasarnya seperti itu. Nah, setelah itu di simbol nih kita namain nih. Misalkan INV1 atau apalah terserah Bapak ya, inverter konveyor atau apa dan lain-lain gitu ya. Itu terserah. Nanti kita enter. Nah, nanti dia otomatis caps lock membentuk teks yang hurufnya besar-besar ya. Jadi di sini saya namain INV1 dengan alamat persen QW1.0. Lalu untuk tipenya di sini kita setting. Nah, di sini kita setting analognya itu mau 010, mau min 10 sampai plus 10, mau 020 atau 420. Nah, tadi kita settingnya di show move-nya tuh berapa gitu. Jadi misal, bukan misal ya, emang kita settingnya 420 gitu. Nah, berarti kita pilihnya yang 420 mA, sesuai dengan range yang tadi kita setting di show move. Jadi kita pilih 420 mA. Nah, di sini ada scoop. Scoop-nya itu kita setting normal aja. Nah, lalu di minimum dan maksimumnya. Di minimum dan maksimumnya itu kita setting. Nah, jadi ketika si PLC ngasih 4 mA itu, dia ngeluarin berapa? Ketika kita ngasih 20 mA tuh, dia ngasih berapa gitu. Nah, berarti kan yang mau kita adjust kan frekuensi. Berarti di sini kita setting. Nah, 0 sampai 50 Hz. Gitu kan ya. Berarti ketika si PLC ini ngasih inverter 4 mA, dia ngasih perintah 0 Hz. Ketika ngasih 20 mA ke si inverter, dia maksimum 50 Hz. Ketika ngasih misal 7 mA, nah dia ngasihnya berapa Hz? Kalkulasinya udah dikalkulasi oleh si PLC, udah otomatis. Gitu ya. Nah, di fallback value ini, nah, ini fallback value kita setting 0. Kenapa 0? Ketika terjadi error atau apa, berarti dia ngasih 0 gitu. 0 Hz. Intinya gitu.
Nah, yang perlu kita setting adalah ini aja ya, kayak gitu. Nah, jadi yang perlu kita setting adalah simbolnya supaya kita lebih gampang, lalu tipenya apa, 420 mAh, lalu minimum dan maksimumnya. Gitu. Minimum dan maksimumnya. Gitu ya. Kalau Bapak nggak punya inverter gitu, punya sensor lain, ngedrive kecepatannya gitu bisa juga. Jadi maksimumnya di berapa, atau 0 ke 100% gitu bisa juga. Jadi 420, tapi ininya 0 100% gitu bisa juga. Jadi alamat yang dipakai nanti persen KW 1.0. Oke. Setelah itu, kan kita ngedrive, ini kan ngedrive speednya. Nah, kita itu mau ngedrive kontrolnya atau on off-nya. Itu ada di digital output berarti. Nah, kita klik digital output. Nah, ini jangan lupa di apply ya Pak, kalau habis setting-setting. Nah, ini di apply, yes. Nah, nanti kita masuk ke digital output. Nah, nanti di digital output, misal di sini saya pakai persen Q 0.5-nya dan persen Q 0.6-nya. Di sini Q 0.5 ini sebagai forward. Nah, sebagai forward. Nah, Q 0.6-nya sebagai reverse. Kayak gitu. Nah, jangan lupa di-apply. Di-apply. Nah, settingannya cukup itu aja. Untuk ngedrive tadi ya, kecepatan dan start stop-nya. Jadi yang cukup kita setting adalah hanya itu aja. Selanjutnya adalah kita masuk ke menu programming. Nah, di menu programming, set. Nah, di sini bisa kita namain ya, misal POU1 ini bisa saya namain. Saya klik kanan, terus lalu di rename. Ini drive inverter misal. Nah, kita itu kan mau start stopnya nih. Nah, di sini kita bikin program simple aja. Jadi ya garis-garis lurus aja, gampang. Jadi misalkan di sini saya punya coil NO. Nah, dia nyalain coil output gitu. Di sini untuk forwardnya misal. Terus reverse-nya kita buat lagi. Di sini forward reverse-nya. Nah, kayak gitu. Jadi forward-nya itu kita pakai internal relay misalkan. Nanti internal relay-nya ini kita masukin ke alamat HMI atau HMI atau Human Machine Interface atau SCADA gitu bisa. Jadi persen M ini nanti kita masukin ke HMI atau display komputer dan lain-lain ya. Misalkan saya pakai persen M10. Nah, di sini saya pakai persen M10. Nah, M10 itu fungsinya apa? Fungsinya untuk forward, misal. Berarti kan saya pakai Q 0.5 berarti. Gitu. Nah, begitupun dengan reverse ya. Di sini saya pakai lagi M11 berarti. M11. Nah, M11 dia ngedrive apa? Berarti dia ngedrive reverse-nya. Q6 berarti. Kayak gitu. Nah, ini udah jadi atau belum nih? Nah, ini belum sempurna jadi. Kecepatannya gimana kita aturnya? Kecepatannya fungsinya sama kayak arithmetic logic kemarin. Pakai yang titik-titik 3 nih, yang di operation block. Nah, jadi di sini saya tambahin room baru. Room baru, add new room. Nah, lalu di sini saya tambahin titik-titik 3. Nah, titik 3. Nah, saya taruh paling belakang ya. Nah,
Oke, terima kasih nih Pak Saiful Sufu. Terlalu cepat. Oke, baik Pak. Saya pelanin Pak. Suaranya kok putus-putus Pak. Tes, tes, tes. Gimana Pak? Gimana? Udah oke belum? Tes, tes. Pak Robianto nih. Suara aman Pak Robianto. Yang lain ya. Terima kasih. Udah bantu jawab. Siap. Oke, saya lebih dekatkan kembali ke mic-nya, Pak. Saya kebetulan pakai mic tuh, Pak, kalau bisa dilihat tuh. Nah, itu, Pak. Siap. Nah, oke. Saya lanjut ya. Nah, tadi kan kita buat program simple. Jadi M10 ini nanti kita alamatin ke alamat apa tadi? Alamat SCADA gitu misalkan bisa. Atau HMI yang ada di panel gitu bisa. Atau lain-lain gitu ya. Itu bisa juga. Nah, terus untuk ngedrive kecepatannya gimana? Nah, di sini saya pakai operation block tadi. Operation block yang 33.3 ini. Nah, nanti ditaruh paling belakang. Kayak gitu. Nah, nanti di operation expression ini kita klik. Nah, ini kita klik. Tek. Nah, di sini kita masukin alamat analog output modulnya. Jadi analog output modul yang dipakai tadi berapa? Persen QW kan ya. Jadi persen QW1 titik 0. Nah, spasi titik 2 sama dengan, nah, kita mau atur lewat mana nih? Misal persen MW berapa? MW 10 misal. Nah, itu bisa. Nah, jadi nilai, artinya ya, nilai QW 1.0 itu didapat dari persen MW 10. Ini kayak kalau di PLC lain tuh fungsinya kayak move gitu aja Pak, gampang. Di PLC lain gitu ya. Data move atau move gitu di PLC lain gitu. Nah, kalau di Schneider fungsinya kayak gini. Dia nggak ada data move. Jadi data move-nya tuh harus kita buat. Jadi pakai kayak gini. Persen QW 1.0.2 sama dengan persen MW 10. Berarti yang kita atur nanti adalah MW 10-nya. Kayak itu. Oke. Gimana? Udah jelas ya Bapak-Bapak ya? Oke. Kita langsung simulasi aja ya, Pak. Nah, kita simulasi nih. Kita masuk ke menu commissioning seperti kemarin. Nah, nanti langsung aja di launch simulator. Seperti kemarin ya. Nah, jangan lupa di start controller, Pak. Di start controller. Nah, klik OK. Oke. Nanti masuk menu programming lagi. Nah, siap. Nah, baru dah kita tes. Nah, ini misal nih kita tes nih. M10-nya kita nyalain. Nah, kita nyalain nih. On, tek. Nah, kalau kayak gini inverter kira-kira udah jalan apa belum? Ini inverter belum jalan, tapi dia dalam keadaan status ready. Artinya masih 0 Hz. Nah, karena si QW 1.0 ini nilainya masih 0. Nah, supaya nilainya bisa kita atur-atur,
Lancar. Oke, eh, saya lanjut. Nah, ini tapi keadaannya masih ini ya, masih 0 Hz ya. Jadi supaya kita bisa setting-setting kecepatannya, kita buat di animation table. Jadi misal, nah ini kita tools, terus kita buat di menu tools ini di animation table. Nah, di animation table ini kita klik kanan, add new animation table. Nah, di sini kita setting berarti. Yang mau kita tampilin itu adalah alamat apa. Jadi yang mau kita tampilin adalah nilai dari persen QW1.0 dan MW10. Jadi di sini langsung kita tulis saja persen QW1.0, nah, dan MW berapa? MW 10. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan nih, boleh nggak kebalik? Jadi persen MW 10.2 sama dengan persen QW 1.0. Nah, kita bakal lihat perbedaannya nih, kalau nilainya dibalik seperti apa. Ini saya contohin ya. Jadi ini saya set nilainya sekarang di MW10. MW10 itu saya set 10 misal. Nah, QW1.0 ini berubah jadi 10. Terus kalau saya set di QW1.0-nya itu, misal di sini saya set 20. Nah, dia bakal balik lagi ke nilai 10. Karena si QW1.0 ini dapat nilai dari 10. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih. QW1.0 dapat hasil dari MW10 kayak gitu. Cara bacanya ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dibalik berarti kebalikannya MW10 dapat hasil dari QW1.0. Jadi nggak bisa dibalik. Kalau dibalik dia nilainya bakal ngikutin. Nah itu. Nah ini saya set 30 misal. Nah saya enter dia balik lagi ke 10. Nggak bisa. Yang harus kita set adalah MW10-nya. Jadi sumbernya yang harus kita set. Kayak gitu. Nah, itu kan nge-adjust inverter. Berarti kan maksimum 50 ya. Maksimum tadi 50. Ini kalau kita set, nah, ya udah kita set 50 aja gitu. Berarti ini udah maksimum 50 Hz gitu. Nanti dari analognya, kalau kita hitung, dia ngeluarinnya 20 mA, kayak gitu. Analog PLC-nya ya, kalau kita ukur plus minusnya gitu, pakai multitester, dia ngeluarinnya 20 mA. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan nih. Ini kalau kayak gini bisa atau enggak? Misalkan ya, ini saya on-kan kembali nih. Jadi forward dan reverse saya on-in secara bersamaan. Nah, kan si inverter bingung kan ya kalau kayak gini ya. Mau ngeinstruksiin yang mana gitu ya. Jadi mau forward atau mau reverse. Nah, di sini kita buat di programnya aja. Kita buat program semacam interlock lah kayak gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita buat. Di sini simulasinya kita matiin ya. Nah, kita stop simulator. Nah, nanti masuk ke menu programming. Nah, nanti di sini kita pasang NC. Di sini kita pasang NC. Di sini kita pasang NC. NC-nya itu apa? NC-nya merupakan output dari keduanya ya. Jadi misal M10 nyalain Q 0.5. NC-nya itu Q 0.6. Nah, di sini kita isi persen Q 0.6. Sementara yang di sini Q 0.5.
Nah, kayak gitu. Oke. Nah, nanti kita langsung masuk ke menu commissioning lagi. Nah, commissioning kita launch. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, langsung ke menu programming. Nah, di sini misal saya on-in forward ya. Ini saya on-in forward. On-in. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini yang tadinya NO karena dia nyala, jadi yang tadinya NC berubah jadi NO, alias nggak ada yang masuk ke sini ya. Di sini kalau kejadian operator gitu ya, on off gitu ya, kayak gitu. Takutnya kesalahan atau apa bisa ngerusak inverter nanti. Di sini M11 nggak sengaja kepencet misal. Nah, di sini nggak mau nyala. Karena ini yang tadinya NC berubah jadi NO. Karena sudah difungsikan on. Kayak gitu di sini. Ya. Jadi buat safety sederhana kayak gitulah intinya. Atau kebalikannya. Kayak gitu ya. Sini saya off, sini saya off. Ini saya onin terlebih dahulu. Nah, ini on. Yang tadinya NC berubah jadi NO. Ini saya on. Nah, ini nggak mau nyala kan key 0.5-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, gitu. Nah, untuk tutorial pemrograman hari ini kurang lebihnya cukup sampai di sini, Pak.